Masih bersama saya Budiman Tantorejo di satu meja The Forum. Saya kembali ke Bung Diki Budiman. Bung Diki, tadi opsi yang Anda tawarkan adalah lockdown, tetapi kan pemerintah kemudian memodifikasi menjadi PPKM mikro darurat. Apakah itu cukup bisa menghandle pandemi COVID-19 sekarang ini? Seandainya isi dari PPKM darurat itu betul seperti yang sekarang beredar di medsos, maka itu hanya sekedar namanya saja darurat. Tapi isinya tidak mencerminkan respon situasi yang darurat. Karena respon situasi yang darurat dalam literatur pengendalian pandemi itu adalah respon yang cepat, tepat, berbasis sains, ada konsistennya. Kalimat ada konsisten itu ada antara pemerintah pusat dan daerah. Nah di sini itu ya ada 3T ya. Kalau testing tracing yang kalau Singapura itu satu orang dari kasus positif terkonfirmasi itu tracingnya 33. Ini besok ada pemerintah Singapura mau diskusi dengan saya. Vietnam seminggu lalu juga diskusi dengan saya tentang programnya ya, karena saya mewakili Griffith. Itu satu orang yang terkonfirmasi itu 100 bang yang di tracing. Jadi kekuatan memang tiap negara punya kekuatan, tapi 3T itu ya betul. Itu yang harus diperkuat. Nah kita kalau lihat PPKM 5 bulan terakhir itu enggak diperkuat 3T kita. Bahkan angka reproduksi kita dari yang 1,19 Januari terakhir sebelum perpanjangan 1,36. Per hari ini sudah 1,40 udah naik aja. Jadi intinya sebetulnya oke lah pemerintah memutuskan PPKM darurat, tapi isinya sebagaimana di salah satu media disebutkan WFH 100%. Tapi ketika disampaikan kecuali yang esensial. Nah ketika saya lihat esensialnya di draft itu mungkin ya, itu mudah-mudahan masih draft. Esensialnya banyak sekali. Jadi ya nggak jadilah 100%-nya itu. Bahkan ada yang bilang 50-50. Jadi satu kebijakan yang berpotensi memberikan interpretasi yang berbeda-beda lagi ya. Potensi artinya implementasi yang diharapkan Pak Presiden ini masalah implementasi ya akan jadi timbul lagi seperti halnya 5 bulan terakhir gitu. Oke, Bung Diki, tapi kan kalau kita lihat COVID kan ini kan PPKM mikro hanya di Jawa dan Bali, tapi kan COVID-nya sudah berada di luar Jawa dan Bali, seluruh Indonesia ada. Ini apakah juga mencukupi? Ya, tentu kalau bicara mencukupinya tentu tidak ya, tapi saya melihat urgensi saat ini yang paling urgent ya. Karena di strategi yang kedua dari sifat respon pandemi adalah mengurangi beban sistem kesehatan. Sistem kesehatan yang saat ini kolaps ya di Jawa ini, terutama Pulau Jawa ini. Nah, itulah kenapa harus ada setidaknya mau apapun namanya, tapi berhenti aktivitas dalam 2 minggu. Karena itulah yang akan mengurangi beban vaskes, mengurangi kematian dan juga potensi infeksi. Nah, kalau bicara konsep keseluruhan ya sebetulnya 3 strategi saja yang harus dilakukan. 3T-nya, kemudian vaksinasinya, dan pembatasan-pembatasan. Terserah nanti apa. Tapi saat ini yang urgent, namanya darurat, kalau tidak dilakukan, wah luar biasa ini korban jiwanya sudah akan semakin banyak. Oke, baik. Saya kembali ke Arief. Arief, jadi dengan kondisi yang memuncak, yang kita juga belum tahu puncaknya sekarang, apakah PPKM mikro itu merupakan respon yang cukup oleh pemerintah untuk menangani pandemi yang ada sekarang ini? Kalau seperti yang disampaikan Mas Diki tadi juga ya, jadi saya pikir ini memang masih belum cukup. Belum cukup dalam kemungkinan implementasinya juga akan sulit ya. Beda dengan PSBB dulu ya. PSBB dulu kan jelas ada pembatasan 100% misalnya. Sekarang pembatasan ada yang 75% misalnya sektor esensial misalnya. Siapa yang akan mengontrol 75% atau 25% dan seterusnya? Itu akan sangat sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa sense of emergency terutama ini yang juga belum tersambung dengan publik ya. Jadi bahwa PPKM mikro walaupun dikasih embel-embel namanya darurat tadi itu belum menunjukkan adanya ketegasan kepada publik, berhentilah dulu gitu. Karena kemudian kalau kita perhatikan misalnya hari ini masih ada pertemuan offline ya di Kadin misalnya. Ya, Kadin di Kendari. Di Kendari dan beberapa hari lalu misalnya Pak Wapres misalnya menyatakan mengenai promo masih wisata ke Raja Ampat dan seterusnya. Yang ini menurut saya pesan-pesan yang tidak konsisten. Even di India, ketika birokrasinya mungkin juga ada masalah di situ,
pada puncak-puncak wabah tidak ada yang mengajak masyarakatnya untuk berwisata gitu. Jadi pesan ini juga tidak sampai, sense of emergency ini tidak sampai kepada publik, dan ini menurut saya yang kemudian menimbulkan respon publik juga yang inkonsisten juga. Banyak orang yang masih menyangkal dalam situasi yang seperti ini, dan ini menurut saya membahayakan. Jadi inkonsistensi pesan dan implementasi ini adalah kunci kalau menurut saya. Agar apa? Agar terbangun rasa kedaruratan itu bersama-sama dirasakan gitu. Dan ini perlu percontohan dari pejabat, dari pemerintah sendiri, dan terutama tokoh-tokoh kunci di masyarakat itu menjadi kunci. Arief, kalau Anda memonitor penanganan COVID di negara-negara lain ya, yang relatif sukses, apa yang bisa dipelajari dari negara lain untuk diterapkan di Indonesia meskipun kondisinya bisa berbeda-beda sebetulnya? Ya, sebenarnya kalau seperti yang disampaikan Mas Diki tadi, pada prinsipnya itu kan sebenarnya kan jelas ya. 3T itu kan kunci penting dari pengendalian pandemi ya. Tes, tracing, dan persiapan treatment atau lacak atau isolasi dengan cepat gitu untuk memutus rantai penularan. Itu yang paling kunci, yang penting. Karena apapun yang kita lakukan saat ini dengan situasi saat ini menambah seberapa pun banyaknya bed yang kita tambah, tapi kalau penularan ini tidak dihentikan, yang terjadi seperti kita menampung air bah dengan ember gitu. Mau seberapa kuat kita menampungnya, yang akan terjadi adalah kematian ya. Dan ini sudah terjadi ya, kematian di luar fasilitas kesehatan. Laporan saya tadi sempat ngecek di sosial media, di berita-berita di daerah, dan di laporan, bahkan di lapor COVID saya ngecek juga, itu sudah meningkat dengan signifikan. Dan ini menurut saya mungkin kematian yang akan terlaporkan kita tidak setinggi di India, tetapi kematian secara kualitatif setiap orang sekarang saya pikir sudah merasakan, orang-orang terdekatnya, orang-orang kerabatnya, dan sekitarnya yang tiap hari menerima kabar kematian, dan ini menurut saya membahayakan. Baik, saya balik ke Mas Tommy. Mas Tommy, kalau saya baca artikelnya Mas Tommy di Kompas, di bagian alinea terakhir kan kemudian menyarankan agar kemudian diterapkan kembali semacam pembatasan sosial berskala besar ketika COVID sedang terjadi. Tapi direspon kemudian dengan PPKM itu cukup nggak, Mas Tommy? Saya tidak mau mengomentari yang soal itu, tapi intinya sama dengan disampaikan Mas Diki. PSBB itu kan meminta orang untuk berhenti tinggal, jangan bergerak, tinggal di rumah selama 2 minggu. Kalau kita bisa melakukan itu secara bersama-sama, sekali lagi pengalaman Singapura 12 Mei betul-betul orang diminta untuk tidak keluar rumah, kecuali untuk beli bahan kebutuhan sehari-hari. Itu dijalankan betul. Jadi kalau sekarang ke Singapura jam 8 malam itu sudah sepi. Orchard Road itu orang mungkin hanya tinggal 10 orang. Ada kedisiplinan untuk melakukan dan tinggal di rumah. Dan hasilnya apa? Turun. Dalam sebulan itu turun, sehingga kemudian sekarang restoran boleh dibuka kembali. Tanggal 14 Juli yang akan datang, nanti akan dibuka 5 orang boleh makan. Dan ketika dibuka juga bertahap. Jadi tidak sekaligus ditutup kemudian dibuka. Tapi semua dilakukan, istilah tadi yang dikatakan Mas Diki dengan scientific basis itu yang dilakukan oleh Singapura. Ada tim riset di Kementerian Kesehatan yang setiap kali memberikan input kepada multi-ministry task force itu untuk apa yang harus dilakukan. Ini yang saya kira sesuatu yang bisa menjadi pelajaran kita. Jadi kita berhenti sesaat, mundur 1 langkah agar bisa maju 10 langkah. Kalau kita tidak mau berkorban 1 bulan, maka kita akan selama 2021 kita akan selalu menderita. Tetapi kalau kita berani untuk berhenti sesaat, 2 minggu, kalau bisa 1 bulan, maka 2021 kita masih akan bisa selamat. Setidaknya kita akan bisa tumbuh positif perekonomian kita. Kalau belajar dari Singapura dengan sistem lockdown itu berpengaruh pada sisi ekonomi, karena di Indonesia kan yang khawatir soal ekonominya sebetulnya. Sangat, Budian. Jadi kalau ekonomi sesuatu yang sudah tidak bisa terhindarkan. Semua negara dihadapkan kepada persoalan ekonomi. Tetapi sekarang persoalannya adalah tidak mungkin ekonomi dikembalikan kalau kondisinya juga tidak terkendali. Health is not everything, but everything is nothing without health. Itu yang saya kira prinsip dasar yang harus menjadi kesadaran kita. Kesehatan itu pilar untuk bisa kita melakukan pembangunan. Dengan kondisi seperti sekarang, kekhawatiran, ketakutan, semua orang kan di Jakarta khawatir. Kalau sakit saya dirawat di mana? Apalagi dilihat sekarang mau masuk rumah sakit tidak bisa, cari ke hotel tidak bisa, di rumahnya sendiri, di tempat kosnya sendiri diusir oleh tuan
pemilik rumahnya. Ini kan menimbulkan kekhawatiran. Kalau itu menjadi kekhawatiran semua orang, ini kan sangat berbahaya. Karena itu harus dibangun kembali confidence. Bagaimana membangun confidence itu? Ya diterapkan dengan kebijakan-kebijakan, tadi istilahnya Mas Diki tadi, adalah konsisten diterapkan. Kemudian harus ada leading by example. Sekali lagi, pemimpin harus memberikan contoh yang baik. Bagaimana kemudian kita stay at home itu seperti apa? Jangan bepergian keluar itu seperti apa? Kalau pemimpinnya bisa memberikan contoh seperti di Singapura, maka rakyatnya juga akan melakukan karena semua sama-sama merasakan dan semua sama-sama menderita akibat COVID-19. Jadi jangan dikatakan Singapura ekonominya membaik. Ekonominya memang cenderung membaik, tetapi semua orang suffer karena COVID-19 ini karena pertumbuhannya tidak seperti yang mereka harapkan. Mas Tommy, kalau saya juga baca artikelnya Mas Tommy, di situ kan disebutkan adalah perlu adanya seorang komandan yang memiliki kewenangan penuh demi menyelamatkan Indonesia. Ini komandan ini ya gimana peran dan harus seperti apa perintah-perintahnya itu? Kemarin di awal COVID, suka tidak suka, kita beruntung punya Doni Monardo yang berani ambil keputusan dengan segala resikonya. Dalam situasi krisis itu pilihannya bukan antara baik dan buruk. Pilihannya itu antara yang buruk dan kurang buruk. Nah, mengambil keputusan yang kurang buruk itu ada resikonya. Dan komandan yang berani ambil keputusan itu yang kemudian kita butuhkan. Nah, sekarang ini kita berharap sebetulnya ada orang yang berani ambil keputusan. Apa yang harus dilakukan, bagaimana mengkoordinasikan dengan Pangdam dan Kapolda. Semua orang harus digerakkan untuk sama-sama bagaimana kita bisa menerapkan PPKM darurat ini dengan sebaik-baiknya, karena hanya itu yang bisa menyelamatkan atau menurunkan angka penularan, dan dengan itulah kita berharap sistem kesehatan kita tidak sampai kolaps. Oke, baik. Saya pindah ke Vietnam. Mas Denny, jadi kalau Vietnam itu dengan kebijakan lockdown itu bisa menangani pandemi, apakah kemudian kebijakan-kebijakan seperti itulah yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia dan juga itu relatif bisa berhasil dengan tentunya dengan antropologi manusia yang berbeda-beda? Saya pikir tentu sulit ya menyamakan Vietnam dengan Indonesia karena karakter masyarakatnya sendiri berbeda, sistem pemerintahnya juga berbeda. Jadi saya pikir dari diskusi kita saat ini maupun diskusi sebelumnya, rasa-rasanya kita sama-sama sepakat bahwa untuk saat ini, untuk Indonesia kita perlu merapatkan barisan, meningkatkan solidaritas. Nah, saya pikir tadi Indonesia memiliki sesuatu yang bagus yang Vietnam tidak punya, yaitu civil society yang sangat aktif. Jadi kita lihat di segmen 1-2 bagaimana relawan-relawan Indonesia muncul. Nah, ini kan karakter asli bangsa Indonesia. Pada saat-saat sulit ini jiwa gotong royong itu keluar gitu loh. Nah, jadi harapannya sekarang ini bagaimana kita membangun perasaan seperti ini. Tadi kalau rata-rata memang saat ini yang kita butuhkan adalah untuk penanganan pasien. Memang rata-rata tadi relawannya untuk penanganan pasien. Tetapi jika kita sudah melewati puncak ini, mungkin setelah ini yang kita butuhkan adalah relawan-relawan untuk melakukan public campaign dan edukasi kepada masyarakat supaya kita tidak lagi terjebak ke dalam jurang seperti saat ini. Karena apa? Lagi-lagi modalnya cuma disiplin. Nah, civil society ini memiliki pendekatan yang unik. Kadang-kadang dengan bahasanya sendiri, dengan gayanya sendiri bisa diterima masyarakat menjadi mitra pemerintah. Jadi saya pikir mungkin itu Pak Budiman yang bisa kita lakukan. Menyamakan Indonesia dengan Vietnam tentu agak sulit karena memang berbeda. Vietnam itu semangatnya itu masih kayak semangat orang Vietnam itu kalau masih kayak zaman perang gitu loh Pak Budiman. Ya kan, disuruh begini ya ngikut semua gitu. Mereka tuh sudah menyiapkan diri bahkan sebelum ada kasus di Vietnam. Jadi begitu dengar ada di Wuhan, itu udah ngambil ancang-ancang karena dia tahu dia punya perbatasan darat dengan Cina. Jadi kalau dia tidak cepat melakukan pembatasan, mereka bakal babak belur. Nah, ternyata prediksinya betul. Itu kira-kira Pak Budiman. Bukan juga dipengaruhi oleh sistem politik di Vietnam yang berbeda dengan Indonesia yang demokratis gitu, Mas Denny? Itu mungkin ada benarnya. Jadi misalnya kalau di Indonesia pemerintah menelurkan sebuah kebijakan, biasanya kan publik mendebat dulu. Sementara virus ini tidak memberikan kesempatan kita untuk berdebat, ya kan? Virus ini kan nggak mengenal sistem pemerintahan yang demokrasi. Kita harus sepakat dulu kita lakukan ini, nggak bisa lagi. Ini memang harus gaya militer sudah, seperti yang tadi Pak Tommy bilang.
perlu pimpinan lapangan ya sudah komandonya semua bergerak ke kiri, kita ke kiri, virusnya ada di kanan gitu, ya kan? Nah, cuma dengan cara seperti itu ini memang harus darurat gitu, situasinya tuh darurat. Itu saya pikir Pak Budiman. Oke, Mas Arief, tadi kan ada satu isu yang dilemparin oleh Mas Tommy ya soal kepemimpinan yang memberikan contoh ya, memberikan contoh sehingga itu bisa diikuti oleh rakyat. Kalau di sini gimana, Arief? Anda lihat? Ya, ini persis saya pikir ini persoalan yang sangat urgen sekali ya. Kebetulan beberapa waktu lalu saya membuat survei kecil sebenarnya, ingin tahu sebenarnya para penyangkal pandemi di Indonesia ini kenapa sih gitu ya. Jadi kan banyak nih penyangkal pandemi di Indonesia yang tidak percaya COVID dengan berbagai level ya. Ada yang sampai tidak mau divaksin, ada yang mau divaksin tapi tidak mau pakai masker atau sebaliknya dan seterusnya. Ada satu benang merah yang saya temukan di situ, bahwa mereka itu rata-rata kecewa atau melihat bahwa ada inkonsistensi kebijakan, ada inkonsistensi contoh misalnya, kalau misalnya kami dilarang misalnya, kenapa kok ada kerumunan nih, misalnya kerumunan terkait alasan partai atau para pejabat yang berkerumun dan yang lain-lain. Kenapa itu terjadi? Jadi COVID ini ada atau tidak dan seterusnya. Jadi ada benang merah di situ. Sehingga kalau menurut saya bahwa perilaku masyarakat itu pasti akan terkait dengan itu juga gitu. Bagaimana ketegasan yang ditunjukkan pemimpinnya dengan contoh yang jelas, yang nyata dan inkonsistensi pesan gitu. Jadi tidak boleh lagi ada yang apalagi kalau yang menyampaikan menyangkal COVID ini adalah tokoh-tokoh kunci yang itu dihormati atau misalnya para pesohor ya, dan itu dibiarkan begitu saja tanpa ada dibiarkan dalam artian tidak ada proses untuk mengajak dialog terbuka secara clear, sehingga banyak orang yang akhirnya sebenarnya dia ragu-ragu mengenai COVID karena persoalan ekonomi misalnya. Dia terpaksa harus bekerja sehingga akhirnya menafikan COVID. Oh, COVID itu tidak ada. Kenapa? Karena dia harus bekerja. Sehingga seolah-olah kita anggap dia sebagai penyangkal pandemi. Padahal dia menyangkal karena dia menegosiasikan risiko tadi. Dia tahu ada risiko, tapi dia tetap bekerja. Sehingga dia seolah-olah beranggapan bahwa COVID itu tidak ada. Bukan karena dia tidak takut, tetapi dia tidak punya pilihan yang lain. Gitu. Dan ini menurut saya hal-hal yang kuncinya ya sama tadi, benang merah adalah adanya inkonsistensi kebijakan, inkonsistensi pesan, dan kalaupun misalnya, kalau kita mau lockdown ataupun istilahnya apapun, yang jelas juga kepastian sosial ekonomi bagi masyarakatnya kan, dan ini juga diterapkan di banyak negara seperti di Australia dan yang lain-lain ya ketika melakukan lockdown, bagaimana dengan masyarakat yang terpaksa harus di lapangan misalnya, harus tetap bekerja misalnya, yang dia pendapatannya sektor informal dan yang lain-lain. Jadi kepastian itu harus ada. Jadi kita tidak bisa hanya. Oke, Mas Diki. Jadi ini soal kepemimpinan ya menjadi sepihak melihat. Oke, Bung Diki. Jadi ada kali ini kan satu hal yang menjadi perhatian kan soal kepemimpinan yang memang diikutin karena memang satunya kata dan perbuatan. Dan itu yang justru tampak menjadi titik lemah di Indonesia ya, Mas Diki ya. Betul sekali, dan ini yang dari awal pandemi. Kebetulan saya 23 tahun dalam pengelolaan wabah ini. Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah pandemi, karena kita udah ada beberapa pandemi ya, setidaknya kita mengalami ada swine flu dan juga epidemi. Nah, itu pertama kalinya yang melid ini bukan Menteri Kesehatan. Bukan Menteri Kesehatan. Dan itu berbahaya Mas Budiman. Karena apa? Setiap pandemi itu adalah ujian terutama untuk sistem kesehatan, termasuk untuk sistem-sistem lain. Tapi yang harus diberdayakan adalah sistem kesehatan. Sehingga yang disampaikan oleh Pak Tommy tadi tentang leader, sebetulnya harusnya Menteri Kesehatan gitu. Karena dialah yang akan merespon ini berbasis pada penguatan sistem kesehatan. Karena pandemi ini bukan pandemi terakhir, juga bukan pandemi yang pertama. Dan setiap pandemi itu, wabah itu akan memperkuat sistem itu. Kegagalannya, betul, saya setuju. Tidak perlu ada satu ide ataupun rencana yang sempurna, tapi harus yang penting cepat, tepat, dan kuat dilakukan. Karena seiring waktu, kan ini dinamis, itu akan diperbaiki sendiri. Tapi karena sumbernya jelas, seperti contoh lah Malaysia. Malaysia itu yang melid itu selevel dirjen, Bang Budiman, selevel dirjen loh. Dan di sini pun sama. Yang melid adalah semacam kepala dinasnya. Kalau kita ya, karena ini kan negara bagian. Nah, konsistensi itulah yang membuat semua kalau masyarakat melihat dia bicara ya udah ke situ aja. Tapi di kita yang bicara banyak. Mohon maaf, masalah ivermectin aja semua bicara, semua pejabat bicara. Jadi ini membuat bingung masyarakat. Yang bicara itu harusnya Menteri Kesehatan
dan Kepala Badan POM, cukup itu aja. Jadi ini banyak hal yang saya mohon maaf sebetulnya karena banyak teman-teman teknis yang akhirnya misalnya masalah vaksin saja. Manajemen kita ini selama program vaksinasi itu Menkes dari mulai pengadaan sampai distribusi dan administrasinya, pengelolaannya. Tapi selama pandemi ini dibikin sistem baru. Bukan sistem yang ada, yang well established, yang diperkuat, didaya gunakan. Tapi yang ngadain beda lagi, yang distribusi beda lagi, yang operasional beda lagi. Sehingga ketika, mohon maaf, ketika KIPI ada, bingung siapa yang ini. Jadi ini adalah manajemen. Dan leader ini, ya kita harus kembali ke khitah lah. Khitahnya kita itu ya sistem kesehatan itu. Saya kira kalau yang lainnya ya bisa saja tinggal memberi masukan pada Menteri Kesehatan. Dan saya kira Menteri Kesehatan kita ini mampu kok. Dan itu yang harus kita perbaiki. Dan sekali lagi, kalau kita tidak memperbaiki dalam manajemen, sebagaimana interaction review-nya WHO tahun lalu itu, salah satunya catatan merah kita itu di manajemen ini. Ya kita akan seperti ini, seperti ya akan lama ya. Dan ingat, negara kita negara kepulauan, masih banyak tantangan ke depan di pulau-pulau lain selain Jawa. Oke, baik. Kembali ke Arief. Rif, tadi dari Bung Diki mengatakan soal satu isu ya, entah itu vaksin, entah itu kemudian ivermectin, yang kemudian diucapkan dan terlalu heboh dan lain sebagainya. Sebagai wartawan, Anda lihat ini apa sih yang terjadi? Memang semuanya bicara, kadang-kadang juga nggak ada yang bicara gitu loh. Ya, ini persis seperti yang disampaikan tadi Mas Diki. Akhirnya pesan yang berserak ya, yang macam-macam. Jadi misalnya terkait ivermectin aja misalnya kemarin, satu sisi menteri yang satunya bilang bahwa siap memproduksi ivermectin dengan skala besar. Satu sisi yang lain BP POM masih dalam proses melakukan uji klinis misalnya dan seterusnya. Lalu yang terjadi sekarang adalah apa? Ivermectin akhirnya diborong oleh masyarakat dengan harga yang mahal. Padahal dari sisi klinis, dari sisi ini belum terbukti dia akan bisa berguna buat COVID misalnya. Dan apalagi sekarang banyak orang yang membeli dan mengkonsumsinya untuk pencegahan gitu. Jadi ini adalah cermin nyata bahwa ini konsistensi pesan, tidak adanya kepemimpinan yang kuat, yang satu arah yang jelas ini memang menjadi titik krusial kita yang harus segera kita ini dalam situasi yang darurat seperti sekarang ini. Oke, baik. Saya setuju bahwa harusnya Kementerian Kesehatan memang yang menjadi lead dalam mengatasi pandemi ini. Oke, baik. Pertanyaan saya yang mungkin terakhir di segmen berikutnya adalah ini jutaan orang, hampir jutaan orang sudah terinfeksi, rumah sakit terambang sudah hampir kolaps ya, dan kemudian juga banyak nakes yang berguguran, kemudian oksigen juga kekurangan. Apa sih yang harus dikerjakan oleh bangsa ini, oleh elit ini agar ini pandemi ini bisa segera selesai? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.